Kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginput data di SPSS melalui Excel dan mendefinisikan variabel melalui sini ya, melalui SPSS ya di sini, melalui variabel data view. Nah, untuk tutorial berikutnya kita akan secara teknis membahas bagaimana cara melakukan uji instrumen. Dalam hal ini uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk keperluan skripsi, dalam konteks skripsi atau tugas akhir, biasanya pengolahan data ini, data sekali diambil. Nah, data itu yang akan diolah, pengolahan data nanti secara verifikatif maupun secara deskriptif. Data ini yang akan digunakan untuk pengujian instrumen. Apakah instrumen ini benar atau belum? Apakah instrumen ini sudah valid atau belum? Atau apakah instrumen ini sudah reliable atau belum? Jika tidak valid untuk item tertentu, misalkan ada 20 item pernyataan, ada item kelima tidak valid, dibuang. Item ke-19 tidak valid, berarti item atau pernyataan itu dibuang. Jadi yang 20 pertanyaan itu menjadi 18 pernyataan. Ya. Baik, kita langsung secara teknis ya. Langkah-langkahnya untuk melakukan uji instrumen di SPSS ini gitu ya, secara bersamaan. Nah, caranya kalau Anda punya buku, coba lihat, bisa Anda lihat di halaman 90 dan seterusnya, di situ ada. Mulai klik analyze di situ. Jadi pastikan di menu analyze, kemudian pilih scale, pilih reliability analysis. Sengaja saya pelan-pelan supaya bisa diikuti. Diklik sini. Nah, pada bagian kiri sudah terlihat ada X1.1 sampai dengan X1.15. Nah, ini item-item pernyataan yang ada. Semua item ini kita akan pindahkan ke kanan. Ya, bisa satu-satu atau sekaligus. Nah, untuk sekaligus kita pakai Ctrl A ya. Tekan Ctrl A. Nah, ini akan keblok semuanya. Kemudian pindahkan ke kanan. Nah, itemnya seperti ini. Sudah terisi semuanya. Nah, selanjutnya di sini klik tombol statistik. Ya. Klik tombol statistik. Ada banyak di sini pilihan-pilihannya. Ada cuma mengisikan 3 saja di sini, 3 item yang perlu di checklist, yaitu item, scale, dan scale if item delete. Nah, Anda klik continue. Dari sini Anda klik OK aja. Anda klik OK. Nah, muncul di output, muncul scale all variable, ada case processing summary, ada reliability statistik, ada item statistik, ada item total statistik, dan scale statistik. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini cukup 2 saja ya, 2 saja, yaitu reliability statistik untuk menentukan apakah variabel ini sudah reliable atau belum. Caranya sini klik kanan, copy. Karena kita akan mengumpulkan semua data dan analisisnya itu ke dalam satu file Excel, maka kita buka Excel yang tadi di data skripsi Excel.
Ini X1, nanti X2EY-nya dibuat, tambahkan di sini. Tambahkan misalkan sheet 4 ya. Sheet 4-nya dibuat di sini. Misalkan namanya uji instrumen. Nah, di uji instrumen kita besarkan supaya kelihatan. Misalkan sini aja ya. Jadi sini diklik, Ctrl V atau klik kanan paste sama ya di sini ya. Bisa di sini paste seperti ini. Reliability statistik. Hasilnya Cronbach alpha 0,908. Itu ya. End of item pertanyaan aja 15 pertanyaan. Mempunyai Cronbach alpha lebih dari 0,7 di sini 0,9. Berarti ini udah variabel ini sudah reliable. Nah, sekarang apakah sudah valid? Untuk setiap item pernyataannya sudah valid belum? Kita cek. Kembali lagi ke SPSS. Di mana letaknya? Nah, untuk mengecek validitas, kita lihat item total statistik. Di sini diklik, klik kanan, mouse, copy, pindahkan ke Excel. Nah, misalkan di sinilah ya, Ctrl V. Nah, akan muncul seperti ini. Item total statistik. Di bagian mananya? Corrected item total correlation ini menunjukkan bahwa ini adalah uji validitas ya di sini. Uji validitasnya di kolom ini. Corrected item total correlation. Nah, sesuai dengan yang tadi telah jelaskan di awal bahwa kita akan menggunakan teori yang digunakan oleh Sugiono itu ya, bahwa valid jika di sini corrected item total correlation-nya lebih besar dari 0,3. Di sini 0,6, 0,7, 0,5 dan seterusnya. Nah, di sini nggak ada yang di bawah 0,3. Oleh karenanya, dari pertanyaan atau pernyataan pertama sampai dengan pernyataan ke-15 semuanya valid. Bagaimana jika tidak valid? Misalkan ada 15 pernyataan, ternyata ada 3 yang tidak valid. Misalkan X1.5 di sini 0,2. X1.10 misalkan 0,3 atau 0,15 misalkan. X1.15 misalkan di sini 0,17. Nah, itu semua yang di bawah 0,3 atau kurang dari 0,3 artinya nilai corrected item total correlation-nya kurang dari 0,3 dihapus. Kemudian untuk langkah berikutnya untuk pengolahan data, maka itu pernyataan X1.5 dihapus, X1.10 dihapus, dan X1.15 dihapus. Karena kurang dari 0,3. Itu contohnya ya. Nah, jadi nanti kuesioner yang digunakan cuma 12. Dari 15 ini misal 3 tidak valid, maka 15 dikurangi 3 yang tidak valid ada 12. Maka 12 itulah 12 item instrumen itulah nanti yang akan digunakan. Jadi untuk uji validitas yaitu uji tiap item pertanyaan dan uji reliabilitas di sini pakainya Cronbach alpha ini di 0,9 di sini. Berarti 0,98 lebih besar dari 0,7 misalkan ada pernyataan ada keterangan di sini. Berarti reliable. Misal ya, misal. Sini juga ada keterangan, misalkan uji validitas untuk variabel X1. Di sini nanti dituliskan CITC
lebih besar dari 0,3. Itu. Semua item pernyataan valid. Nah, selanjutnya data yang sudah dibuat di SPSS beserta hasilnya, ini datanya di dataset 1 dan hasilnya, hasil analisis ada di output 1, dokumen 1. Ya, kita simpan ya. Kita simpan, cara menyimpannya standar di sini seperti halnya di Office dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk menyimpan dataset, pertama untuk menyimpan datanya dulu, file, save as, misalkan ditaruh di folder dokumen, katakan data X1. Nah, ini ekstensinya adalah SAV. Save. Nah, untuk menyimpan yang output di sini sama, outputnya di sini, file, save as, di dokumen juga supaya sama namanya, data X1. Cuma di sini ekstensinya adalah SPV ya, .spv. Langsung save. Udah. Jadi di sini ada data X1 SPV, di sini data X1 SAV. Demikian untuk uji validitas dan uji reliabilitas atau sering disebut uji instrumen.